Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Giani, NIM 2016-263, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum ketenagakerjaan sebagai syarat menempuh ujian tengah semester genap 2019-2020 dengan materi sebagai berikut: prinsip perlindungan tenaga kerja, jenis dan objek perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pengertian pengupahan, kebijakan pengupahan, dan asas pengupahan. Yang pertama tentang prinsip perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja yaitu untuk menjamin hak-hak di atas pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Secara teoritis, kita kenal jenis dan objek perlindungan tenaga kerja. Jenisnya ada jenis perlindungan sosial tenaga kerja, jenis perlindungan teknis tenaga kerja, jenis perlindungan ekonomis tenaga kerja. Dan dengan objeknya perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja buruh untuk berunding dengan pengusaha atau mogok kerja. Terus ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 4 ada perlindungan khusus bagi pekerja buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Terus perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dan nomor 6 ada perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja. Saya akan menjelaskan tentang jenisnya. Di sini ada jenis perlindungan sosial tenaga kerja. Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk memungkinkan tenaga kerja mengenyam dan mengembangkan kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kesehatan kerja memuat aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan tenaga kerja semaunya. Ini juga berfungsi untuk membuat pengusaha memandang tenaga kerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Jadi, jelasnya, kesehatan kerja bermaksud melindungi dan menjaga tenaga kerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Yang kedua, jenis perlindungan teknis tenaga kerja. Perlindungan teknis adalah jenis perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut keselamatan kerja. Berbeda dengan perlindungan kerja lain, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah. Bagi tenaga kerja, adanya jaminan perlindungan kesehatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram, sehingga tenaga kerja dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu ada tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial bagi pemerintah dan masyarakat tentunya. Dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk yang ketiga, jenis perlindungan ekonomis tenaga kerja. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal tenaga kerja yang tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti sebagai penghasilan yang hilang atau berkurangnya, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Sementara itu kita lanjut ke keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini diatur dalam pasal 86 dan pasal 87. Yang mana pasal 86 ayat 1, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, dan C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat 2-nya, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat 3, perlindungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pasal 8 ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2-nya, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Sekarang lanjut ke jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja. Program ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha atau tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program Jam Sostek terbatas, yaitu perlindungan pada peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, dan meninggal dunia. Hal-hal yang mengakibatkan berkurang dan terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau untuk membutuhkan perawatan medis. Sebagai program publik, Jam Sostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengatur jenis pemrograman jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan hari tua JHT, jaminan kematian JKM, dan jaminan pemeliharaan kesehatan JPK. Sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Dalam meningkatkan pelayanan Jam Sostek, tak hentinya melakukan terobosan melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim hari tua JHT. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program, yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja JKK, Jaminan Hari Tua JHT, Jaminan Pensiun JP, dan Jaminan Kematian JK. Sementara program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Menurut undang-undang tersebut, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pemberi kerja, perusahaan, dalam hal ini adalah perusahaan, selain mendaftarkan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja. Terus apabila terjadi resiko sosial terhadap pekerja, baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua maupun pensiun, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik klinik maupun rumah sakit.
tanpa mengeluarkan biaya dan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja atau perusahaan tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapat manfaat JKK tersebut dengan sistem yang lainnya. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli waris apabila terjadi resiko meninggal dan hari tua atau pensiun. Perbedaan antara jaminan hari tua dan jaminan pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja dan atau ahli warisnya. Manfaat jaminan hari tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun 56, meninggal dunia, cacat total, tetap atau berhenti bekerja, dan tidak bekerja lagi. Sementara untuk manfaat jaminan pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada pekerja dan atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki umur pensiun 56 dengan minimal iuran 15 tahun, meninggal dunia dengan iuran minimal dibayar per 12 bulan atau cacat total tetap iuran minimal 1 bulan. Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja dan atau ahli warisnya akan mendapat manfaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya. Lanjut kita ke pengertian pengupahan. Pengertian pengupahan menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 10 mengatur tentang pengupahan. Menurut pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi tentang kebijakan pengupahan ya. Sekarang meliputi tentang kebijakan pengupahan ini. Kebijakan pengupahan melindungi pekerja, buruh meliputi upah minimum, terus ada upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan pemotongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Itu untuk kebijakan pengupahan. Terus ada lagi tentang larangan. Di sini ada melindungi upah, larangan, struktur skala upah, kewajiban pembayaran upah, perhitungan upah pokok, saksi kadaluarsa. Saya akan membahas tentang yang larangan. Yang larangan ini, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara penangguhannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Cap titik 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Kemudian pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesempatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sini ada struktur skala upah. Struktur skala upah, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
Peninjauan upah secara berkala tersebut dapat memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomornya Cap titik 49/Man/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah. Lanjut kita akan membahas tentang kewajiban pembayaran upah. Kewajiban membayar upah. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan, namun pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Yang ketiga, pekerja buruh tidak masuk bekerja karena pekerja atau buruh menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Yang keempat, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Yang kelima, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerja karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keenam, pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya baik karena kesalahannya sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Yang ketujuh, pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat. Yang kedelapan, pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Pengaturan pelaksanaan ketentuan di atas ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, perhitungan upah pokok. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75%. 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Lanjut ke sanksi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Kemudian pengusaha yang karena kesenjangan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Pengenaan denda kepada pengusaha dan atau pekerja buruh dalam pembayaran upah diatur oleh pemerintah. Dalam hal perusahaan dinyatakan palit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Lanjut ke yang ini, kadaluarsa. Tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup yang layak, dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum, dan pengenangan denda diatur dengan peraturan pemerintah. Yang terakhir akan saya jelaskan adalah asas pengupahan. Asas pengupahan dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah tercermin adanya beberapa asas pengupahan sebagai berikut. 1. Upah timbul pada saat terjadinya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja terputus. 2. Penetapan upah dilarang dilakukan secara diskriminatif antara buruh pria dan wanita untuk bekerja yang sama nilainya. Hal ini berlaku juga dalam kaitannya dengan perbedaan suku, agama, ras, serta keyakinan politik. Asas no work, no pay yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa bila tidak melakukan pekerjaan berarti tidak berhak atas upah. Asas ini tidak berlaku mutlak karena dalam hal-hal tertentu ada pengecualiannya, yaitu yang pertama pengecualian yang melekat pada pribadi buruh. Misalnya
buruh menderita sakit, buruh cuti, terus buruh menunaikan tugas negara dan agamanya. Terus ada pengecualian yang melekat pada pribadi pengusaha, misalnya tidak bekerjanya buruh bukan karena kemauan dari si buruh, melainkan atas kemauan dari pengusaha itu sendiri. Misalnya pengusaha menjatuhkan skorsing tanpa didasarkan pada peraturan perusahaan atau dalam perjanjian perburuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.